Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin berbicara membahas situasi atau informasi kabar di transfer ya. Dimana ini sumbernya gue ambil dari The Athletic. Jadi Sobat Football United yang bilang ini bahas rumor, tahu kan ya The Athletic itu media seperti apa. Media yang menurut gue kredibilitasnya sangat tinggi. Tapi ya terserah sih kalau mau dibilang ini rumor, dan gue sarankan lebih baik di skip saja. Oke, ada sebuah artikel yang ditulis oleh staff The Athletic. Salah satunya tentu saja David Ornstein ya. David Ornstein ini juga sumber-sumbernya sering dipakai oleh media lain, termasuk juga bahkan oleh Fabrizio Romano. David Ornstein ini secara spesifik mengatakan bagaimana ada satu striker yang akan harus dilihat pergerakannya, yaitu adalah Dominic Calvert-Lewin. Disebutkan ini adalah pekan terakhir sebelum PSR atau Premier League Profitability and Sustainability Regulation, tahu kan itu apa ya, mudah-mudahan tahu. Ini akan selesai tepatnya di tanggal 30 Juni. Klub-klub top ini diperbolehkan untuk dalam tanda kutip menderita kerugian ya sebanyak maksimal 105 juta pounds selama 3 tahun accounting periode akuntansi ya. Dan disebutkan memang bagaimana keadaan di Everton ini akan mendorong klub tersebut ya untuk bergerak melepas pemain, terutama menjual. Dan menjual Dominic Calvert-Lewin ini juga merupakan salah satu kemungkinannya dengan Newcastle United dikabarkan sempat berminat, tapi saat ini sedang dalam keraguan ya apakah mereka akan meneruskan tawaran tersebut. Callum Wilson kan disebutkan ada kemungkinan cabut dari St. James Park, sehingga make sense kalau Calvert-Lewin ini diincar. Dan langsung aja ya, menurut gue Dominic Calvert-Lewin ini merupakan profil striker yang gue suka sih. Dan gue menilai Dominic Calvert-Lewin ini merupakan yang senior ya, artinya di Liga Inggris dia juga sudah beberapa, ya dia juga orang Inggris, dia juga sudah beberapa musim di Everton. Dia memiliki keunggulan fisik, dia memiliki heading yang bagus. Memang di dua musim sebelum saat ini, artinya 2 musim sebelumnya dan juga 3 musim sebelumnya dia sempat cedera sehingga menit bermainnya tidak banyak. Tapi mulai musim lalu gue pikir kalau lihat dari statistik juga dia mulai meningkat ya jumlah game yang dimainkan. Dan gue pikir sih Dominic Calvert-Lewin ini itu tadi punya profil untuk menemani Rasmus Højlund. Namun mungkin dari sisi harga ya, karena kabarnya Everton ini menginginkan 30 juta, dan angka 30 juta untuk pemain 27 tahun yang rentan cedera ini mungkin dilihat bukan hal yang punya prospek bagus lah dari sisi Ineos. Karena kalau Ineos juga dari pemain-pemain yang dihubungkan, nanti gue juga akan baca beritanya dari The Athletic kan ya, Joshua Zirkzee misalnya yang usianya lebih muda, lalu juga Jonathan David sekali lagi yang usia lebih muda. Sementara Calvert-Lewin ya 27 tahun, ada beberapa musim dia cedera. Gue sih secara ringan amatiran gue suka dengan insting mencetak gol dari Dominic Calvert-Lewin, tapi gue juga nggak tahu ya profil dari Dominic Calvert-Lewin apakah dilihat juga sesuai misalnya untuk permainan dengan pressing yang tinggi, intensitas yang tinggi. Ini juga menarik untuk dianalisa tentu saja oleh tim rekrutmen dari Manchester United. Secara garis besar kalau gue lihat berita-berita, karena dari The Athletic ini membahas banyak sekali klub, termasuk misalnya Arsenal ya, tadi juga Everton, lalu Chelsea juga dibahas tentang pemain yang diincar, pemain yang akan datang. Ada satu hal yang disebutkan bagaimana The Athletic ini selalu menyebut tentang PSR, Profit and Sustainability Rules, karena menurut gua faktor ini
memiliki hal yang sangat vital di pergerakan khususnya di bursa transfer kali ini. Dan kalau gua langsung scroll ke berita tentang Manchester United, ya Manchester United disebutkan oleh David Ornstein selama pekan ini masih cenderung quiet, artinya masih cenderung tenang ya. Bagaimana Sir Jim Ratcliffe yang bertanggung jawab di football operation ini masih mencari ataupun menyusun hal-hal lain ya terkait dengan struktur, misalnya di Manchester United. Di salah satu wawancara di Bloomberg dia sempat menyinggung bahwa klub ini terlalu banyak akuntannya dibanding dengan orang yang memiliki background sepak bola, sehingga ya nampaknya fokus belum secara utuh, secara besar ke pemain. Namun demikian sudah ada informasi secara belum masif ya, artinya secara minor ini tentang pergerakan di bursa transfer. Misalnya ditanyakan di sini apakah ada kabar terkait dengan pergerakan untuk Joshua Zirkzee. Disebutkan oleh The Athletic bahwa Manchester United ini masih dalam proses pembicaraan dengan perwakilan Joshua Zirkzee, dan memang dikonfirmasi juga bahwa klub tertarik ya dengan Joshua Zirkzee. Jadi target sudah ditetapkan, ini sekarang tinggal proses saja, dan mudah-mudahan fans bersabar ya, karena kan fans inginnya hari ini tertarik, 2 hari sebelumnya sudah datang kan, kurang lebih seperti itu ya, untuk pemain 23 tahun ini yang disebutkan juga merupakan satu dari beberapa kandidat yang dicari oleh Manchester United untuk menyediakan kompetisi terhadap Rasmus Højlund. Bolonya seperti diinformasikan sebelumnya memiliki 40 juta euro release clause, dan diskusi dengan Bolonya ini tetap dibutuhkan, sementara gaji dan juga komisi dari agen ini sedang dipertimbangkan oleh Manchester United, karena termasuk juga faktor yang harus diselesaikan ya jika ingin memproses Joshua Zirkzee. Posisi apa dan pemain apa yang mereka cari, artinya Manchester United ya. Di artikel ini disebutkan bahwa Erik ten Hag ingin memperkuat lini belakangnya. Manchester United telah melangsungkan atau meluncurkan tawaran 35 juta pounds plus 8 juta pounds add-ons. Oh wow, jadi total ini 43 juta pounds untuk Jarrad Brandwaite kepada Everton. Dan tawaran ini masih dilihat belum bisa diterima oleh Everton yang menggunakan apa yang terjadi dengan Harry Maguire serta Wesley Fofana sebagai acuannya, di mana mereka ini dijual dengan lebih dari 75 juta pounds. Secara personal Jarrad Brandwaite ini tidak akan ada masalah ya, tapi ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan kepada Everton. Angkanya tinggi sekali, 75 juta pounds ya. Manchester United disebutkan juga tidak seluruhnya ke Brandwaite. Ada tawaran yang dinilai lebih murah, yaitu adalah Leny Yoro. Namun Leny Yoro ini ingin ke Real Madrid. Sementara pemain lain yang sempat dikaitkan dengan Manchester United, Jean-Claire Todibo, ini tidak bisa terjadi ya, karena ada permasalahan kesepakatan ya. Tentu saja ada aturan ya yang sudah pernah gue bahas juga, di mana ya karena OGC Nice berlaga di Europa League sama dengan Manchester United, maka transfer ini tidak bisa terjadi. Pemain mana yang bisa cabut dari Manchester United? 2 nama yang disebutkan oleh The Athletic langsung adalah Jadon Sancho dan juga Mason Greenwood. Manchester United menginginkan 40 juta pounds untuk Jadon Sancho. Sementara ya klub juga masih bekerja untuk menjual Mason Greenwood yang musim lalu bermain di Getafe. Manchester United ini sedang bekerja untuk penjualan permanen. Tapi ya ini disebutkan di artikel ini, kemungkinan untuk bisa mengintegrasikan Mason Greenwood ini tidak ditiadakan. Artinya kemungkinan tersebut masih bisa saja, walaupun Manchester United prioritasnya ingin menjual Mason Greenwood. Wah, ini menarik ya, apakah Mason Greenwood akan seperti apa ini situasinya, karena nampaknya kembali ke Manchester United dari artikel ini disebutkan merupakan sebuah kemungkinan walaupun sangat kecil sekali. Kalau tidak ada klub
yang bisa memberikan harga yang diinginkan oleh Manchester United, Getafe ingin meminjamnya kembali untuk musim depan. Ya, itu tadi kabar dari The Athletic. Dari situ gue simpulkan memang masih perlahan ini pergerakan di bursa transfer, dan bagaimana faktor PSR ini bukan cuma untuk Manchester United tapi juga untuk klub-klub lain. Dan menurut gue Ineos pun juga melihat ke sana ya, ke faktor PSR, sehingga bukan tidak mungkin walaupun fans lebih ingin ya sekali lagi pemain baru datang, tapi selain struktur manajemen yang baru, lalu staf kepelatihan, menjual pemain ini juga merupakan prioritas yang mungkin prioritas lebih dulu ya untuk Ineos di bursa transfer musim ini, sebelum mereka akan lebih konkret mendatangkan pemain yang sebenarnya sudah dimulai pembicaraannya. Dan gua sebagai fans ya gue bersabar karena ada proses di sana. Ini bukan seperti permainan game, ini bukan seperti beli kacang di warung. Ada prosesnya, ada jalannya, ada tantangannya, di mana langkah-langkah ataupun juga model dari pergerakan transfer yang akan dilakukan ini berbeda dengan 10-11 tahun belakangan. Dan kalau fans tidak atau belum bisa move on ya dari apa yang terjadi 11-10 musim belakangan, ya pasti akan tidak puas seperti itu ya. Tapi kita juga tahu bagaimana pergerakan transfer di 11-10 musim belakangan ini, hasilnya seperti apa di Manchester United. Apakah justru lebih bisa menghadirkan prestasi atau justru problematik ya kan di klub ini ya. Sobat Football United pastinya juga sudah tahu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat sekeluarga, dilindungi Allah, dijauhkan dari mara bahaya, murah-murah rezekinya, dan lancar-lancar selalu di segala usaha positifnya. Thank you.